Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu. Ibadah pagi dimulai jam 8 dan dilanjutkan dengan ibadah 4 pada pukul 10 pagi. Bagi anak-anak dan remaja, tersedia juga ibadah Kingdom Kids dan ibadah Teens yang berlangsung bersamaan dengan ibadah pagi. Sehubungan dengan kegiatan penggalangan dana untuk Natal, Gereja SCT akan mengadakan kegiatan Bazar Makanan minggu depan tanggal 23 November, di mana Anda dapat membeli makanan dan minuman langsung di hari Minggu atau pre-order yang dimulai hari ini sampai hari Kamis. Untuk pemesanan PO atau pertanyaan lainnya seputar Bazar Makanan, hubungi Ibu Emma melalui nomor WA 0813 3324 1351. Sekali lagi 0813 3324 1351. Untuk informasi seputar acara gereja dan sebagainya, Anda dapat menghubungi Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu saya sedang ada tugas pelayanan di luar. Saya dapat kesaksian yang luar biasa. Sebelum ibadah dimulai, ada seorang bapak-bapak yang bilang sama saya, "Pak, saya mau didoakan nanti setelah selesai ibadah." Itu. Setelah selesai ibadah kami berdoa. Bapaknya nggak ngomong kenapa, tapi kemudian setelah selesai ibadah kami berdoa. Setelah selesai doa, kami fellowship di bawah di ruangan pastori. Dan saat itu bapak itu cerita, ketika tadi sebelum ibadah dia ada benjolan gede di sini. Dan dia nggak cerita kenapa dia harus didoakan, minta didoakan, dia nggak cerita. Tapi roh Tuhan pada saat itu bicara, ada yang harus didoakan dari bapak ini, ada yang harus diputus dari bapak ini. Nah waktu itu saya berdoa dan setelah selesai berdoa dia kesaksian. "Pak, sekarang benjolannya hilang, nggak tahu kemana." Loh, kemana tadi Pak? Nggak tahu, biasanya ada di sini. Berikan kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Allah kita luar biasa. Bapak Ibu, gereja sekarang itu harus mulai mengambil satu hal yang berbeda dengan posisi beberapa saat yang lalu. Why? Karena Tuhan sekarang sedang memberikan sebuah season yang baru, musim yang baru buat gereja. You know, bulan September kemarin adalah akhir dari tahun Israel ya. Sekarang Israel sudah memasuki tahun baru dan mereka mulai season yang baru. Dan saya percaya Tuhan pun juga melakukan hal yang sama terhadap gerejanya. Nah, kita akan melihat tahun-tahun ke depan mujizat-mujizat sudah mulai akan akan terjadi di dalam hidup orang percaya, di dalam hidup gereja. Makanya gereja kita sekarang harus menyiapkan diri. Yang paling penting kita bukan nanti sesuatu udah terjadi kita baru ngikut. Enggak, kita harus ikut di dalam pergerakan Tuhan. Supaya ketika apa yang Tuhan lakukan di dalam setiap gerejanya, kita juga terlibat di sana. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu mau terlibat di dalam kegerakan Tuhan? Amin. Nah, hari ini saya mau cerita atau saya mau khotbah dari sesuatu yang luar biasa. Bisa ditampilkan ininya? Bentar ya. Oke, terima kasih. Yang saya kemarin ketika mencari firman Tuhan, saya membuka-buka ini saya cukup kaget Bapak Ibu. Nah, ini yang sedang Tuhan kerjakan di musim-musim yang baru ini. Tuhan sebenarnya di musim yang baru ini Tuhan sedang mau memindahkan otoritasnya. Dulu dari sesuatu yang lama, dari anggur yang lama, sekarang Tuhan mau pindah kepada anggur yang baru. Nah, masalahnya di anggur baru ini Tuhan memerlukan banyak pekerja. Oleh karena itulah Tuhan memerlukan memberikan kuasa, memberikan tanggung jawab kepada setiap orang percaya. Nah, masalahnya tidak semua orang di gereja itu mau terlibat. Ada orang di gereja yang maunya jadi simpatisan. Yang penting datang, kemudian dikenyangkan sama firman Tuhan. Kalau firman Tuhannya lucu ya ikut ketawa. Kalau firman Tuhannya firman Tuhannya biasa ya dia kalau perlu tidur dulu enggak apa-apa. Di gereja itu enak tidur katanya. AC-nya ngebes gitu katanya ya. Ya sudah tidur pulang, setelah selesai fellowship di bawah, makan habis itu pulang. Sudah kenyang, besok minggu datang seperti itu lagi. Kalau dia punya masalah, dia nangis-nangis sama Tuhan, minta masalahnya diselesaikan, dia ke gereja, rajin ke gereja, hanya untuk masalahnya selesai, hanya untuk diberkati Tuhan. Nah, ke depan kita tidak akan menemukan gereja yang seperti itu.
Tuhan menginginkan agar setiap orang yang merupakan gereja Tuhan juga ikut terlibat di dalam rencana Allah yang besar. Nah masalahnya untuk kita melibatkan diri itu, Bapak Ibu perlu tahu siapa kita sampai kita melibatkan diri. Dan siapa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau saudara nggak pernah tahu itu, mau melibatkan diri juga percuma, mau di bidang apa, mau ngapain juga nggak ngerti. Oleh karena itu penting saudara untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kuasa. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab dan kenapa itu harus kita miliki. Ya. Bapak Ibu, satu hal yang paling penting saya mau bukakan ayat firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-13. Agak nggak kelihatan ya ayat 13-nya, ayat 33. Tapi ayatnya tertulis jelas di situ, gede banget tulisannya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 2, 3, hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Selalu Tuhan Yesus di akhir-akhir zaman memperingatkan kepada setiap gerejanya bahwa hari Tuhan mau datang seperti pencuri. Artinya tidak seorang pun itu tahu. Even hamba Tuhan sebesar apapun, pinter bahasa Ibrani, bahasa Yunani kemarin ya. Bulan September itu ada sebuah sinode yang menyatakan bahwa katanya Yesus mau datang di bulan September. Ngeri Bapak Ibu. Saya sampai lihat videonya, saya sampai terkagum-kagum. Kenapa? Karena dia menggunakan semua firman Tuhan yang ada di dalam kitab perjanjian lama. Dan dia pakai semua bahasa-bahasa perjanjian lama. Saya sampai akhirnya nggak mendapatkan sama sekali celah untuk memandang bahwa pandangannya ini lemah. Enggak. Makanya sampai terakhir, sampai bulan September berakhir pun saya juga sulit menemukan. Dan akhirnya saya bisa temukan bahwa sebenarnya kedatangan Tuhan mau kapanpun, Tuhan sudah bilang bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kita tidak akan pernah tahu. Artinya orang pada saat itu lagi pesta pora, lagi nggak nyadar bahwa Tuhan datang, dan Tuhan datang. Gitu. Yang terjadi nanti akan seperti itu. Nah oleh karena itu sama firman Tuhan kita diberikan perintah. Ini perintah ya Bapak Ibu ya, ini imperatif. Bentuk katanya imperatif dari bahasa asli. Hati-hati dan berjaga-jaga. Kata hati-hati itu menggunakan kata blepo. Yang artinya lihatlah. Bukan cuma melihat seperti ini. Enggak. Tetapi supaya kita waspada. Gereja supaya waspada dan kata berjaga-jaga. Itu arti dalam bahasa Yunaninya arti katanya bukan cuma jaga. Enggak. Tapi berjaga-jaga itu artinya tidak tidur. Artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan gereja Tuhan. Jangan pernah mau jadi pengangguran simpatisan datang di gereja ini. Datang, selesai, pulang. Datang, dengerin firman, dikenyangkan, pulang. Jangan pernah lakukan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan memerintahkan kepada kita musim yang baru. Kita diberikan perintah oleh Tuhan adalah supaya kita watch. Selalu memperhatikan dan bangun. Jangan pernah tidur. Jadi kalau ada orang tidur, ya ini kalau firman Tuhan hari ini ada yang tidur nemen Bapak Ibu. Suara saya double 2 kali lipat. Supaya saudara gak turu. Gitu. Nah ketika saudara dalam kehidupan itu tidak berhati-hati dan berjaga-jaga. Maka yang pasti akan ketinggalan adalah ini. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya. Kata waktu itu menggunakan satu kata yang luar biasa yang saya paling senang yaitu kata kairos. Ucapan sama-sama saya, kairos. Nah kairos itu apa? Kairos itu bukan cuma waktu. Tapi sesuatu yang akan datang yang merupakan momennya Tuhan yang tidak pernah terulang kedua kali. Oleh karena itu sebuah pergerakan rohani, sebuah kebangunan rohani tidak akan pernah terjadi 2 kali biasanya. Ya, itu terjadi sekali dan ketika kita tidak mau melibatkan diri, hilang sudah kesempatannya, lepas. Dan berapa banyak orang-orang di gereja sekarang ini lebih suka menjadi jemaat simpatisan. Lebih senang menjadi jemaat simpatisan. Saudara jangan mau kalau jadi jemaat simpatisan. Ada gereja-gereja tertentu yang senang kalau melihat jemaatnya banyak. Kemudian mereka memberi persembahan perpuluhan ya sudah selesai. Habis itu pulang tidak dibekali apa-apa. Tapi di tempat ini saudara diminta terlibat di dalam kegerakan Tuhan. Bukan hanya terlibat di dalam kegerakan di gereja ini. Enggak. Tapi yang penting saudara terlibat di dalam rencana Tuhan. Pergerakannya Tuhan. Karena apabila waktunya datang, kairos Tuhan datang, saudara gak ketinggalan. Nah masalahnya orang yang ketinggalan itu Bapak Ibu bukan hanya ketinggalan nanti kemudian menghadapi masa penganiayaan. Bukan hanya itu ngeri memang. Jadi kalau saudara gak siap ya udah ditinggal selesai. Tapi masalahnya ini bicara masalah keterlibatannya Bapak Ibu semua sebagai orang percaya untuk hidup menggenapi rencana Tuhan. You know, Bapak Ibu tahu gak? Bapak Ibu jadi orang Kristen disebut orang pilihan itu bukan karena kebetulan. Bukan karena kita orang baik,
Bukan karena kita suka nolong orang maka kita dipilih jadi orang Kristen. No. Tuhan memilih Bapak Ibu. Karena Tuhan percaya Bapak Ibu bisa dilibatkan di dalam setiap rencana Allah. Di dalam dunia ini. Oleh karena itulah hukum Tuhan, hukum yang terutama ketika Tuhan Yesus ditanya. Tuhan Yesus oleh orang Farisi dia ditanya. Yesus, manakah hukum yang terutama? Tuhan berkata, hukum yang terutama dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi di dalam kekristenan ini ya pandangannya kita memiliki Tuhan yang monoteis. Loh katanya Trinitas. Trinitas itu bukan berarti Tuhannya anak telu jejer. Enggak, itu hanya perumusannya. Saudara perlu belajar sometime ya tentang Allah Trinitas. Tetapi Kristen percaya Allah yang monoteis, Allah yang satu. Maka ketika Yesus ditanya hukum yang terutama mana? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu kata Tuhan Yesus. Persis seperti apa yang tertulis di kitab Ulangan. Maka Yesus menyatakan hal itu. Dan bukan hanya itu, Tuhan tidak selesai di seperti itu. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Tuhan itu Bapak Ibu. Yang namanya mengasihi Tuhan. Bukan cuma datang ke gereja, bukan cuma kasih persembahan, bukan cuma beri perpuluhan, bukan cuma ikut nyanyi-nyanyi. No. Tapi mengasihi Tuhan itu adalah dengan segenap hidup kita. Maka saya senang. Pujian hari ini salah satunya adalah berkata kaulah segalanya dalam hidupku. Kalau Tuhan segala-galanya, masalah saudara itu jauh lebih kecil daripada Tuhan. Maka saudara nggak usah khawatir. Orang yang khawatir dengan masalah, orang yang khawatir dengan masa depan, sebenarnya dia tidak sedang menyembah Tuhan. Dia sedang menyembah dirinya sendiri. Dia takut kalau dirinya tidak sukses. Dia takut kalau dirinya nanti masa depannya nanti nggak jelas. Dia sebenarnya sedang menyembah dirinya sendiri. Sedang menyembah kenyamanan hidupnya. Nah sekarang ini Tuhan sedang membangkitkan generasi-generasi atau orang-orang yang hidupnya tidak untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Saudara sudah dibeli oleh Tuhan. In the moment kita ngaku pada Tuhan Yesus, Tuhan aku mau ikut engkau. Masuklah dalam hatiku. Aku mau mengakui engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Even saudara dibaptis. Di detik yang sama, di saat yang sama saudara sudah dibeli. Harganya lunas dibayar. Artinya sekarang saudara bukan milik saudara sendiri. Oleh karena itulah harusnya ketika orang percaya pada Tuhan Yesus. Dia tidak boleh hidup untuk kesenangannya sendiri. Saudara jangan gambling ke gereja itu jangan bisnis. Apa yang bisa aku dapat di gereja ini? Jangan seperti itu. Karena kalau saudara seperti itu namanya saudara sedang memberhalakan diri kita sendiri. Diri kita lebih penting dari Tuhan. Yang benar adalah ketika saudara datang di tempat ini. Pertanyaannya adalah apa yang bisa saudara berikan untuk Tuhan? Ya seluruh hidup kita. Makanya that's why kita bernyanyi. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian dalam hidupku. Jadi Bapak Ibu ketika saudara dibeli itu bukan kemudian setelah itu selesai. Enggak. Keselamatan itu tidak selesai ketika kita cuman mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak. Salib Yesus itu adalah awal dari saudara menjalani kehidupan sebagai orang Kristen yang benar. Yaitu apa? Berjalan dalam kebenaran. Karena Yesus berkata, I'm the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara tahu jalannya. Saudara nemu jalannya tapi tidak mau jalan di tempat itu. Ya podo ae. Kalau orang Jawa ngomongnya sami rawon. Sami mawon ya. Sama aja nggak nyampe kepada kehidupan. Maka ketika saudara menemukan jalan, menemukan Yesus dalam hidup saudara, maka perjalanan hidup kita harus sesuai dengan perjalanan yang Allah kehendaki yang disebut sebagai rencana Allah. Rencana Allah tidak akan pernah bawa saudara kepada kegagalan. Jadi kalau saudara sekarang struggle dengan hidup hancur-hancuran, bisnis hancur-hancuran, keluarga hancur-hancuran, ada masalah berarti. Ada hal yang tidak saudara kerjakan yang disebut sebagai kebenaran yang tidak saudara kerjakan. Saudara lebih banyak hidup selfish untuk diri sendiri, untuk saya, me. Yang penting aku. Saudara berapa banyak gereja yang ngajarin kayak gitu. Dikumpulin, yang penting ngasih persembahan, setelah itu jemaat pulang. Jemaatnya seneng aja dihibur, maka mereka buat program, ngundang artis. Kemudian lightingnya dibuat lebih baik, programnya lebih baik. Saudara-saudara akan capek kalau saudara ngejar itu semuanya. Maka saudara harus menempatkan diri di tempat yang benar. Yaitu apa? Saudara harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Jangan pernah hidup untuk diri kita sendiri. Mulai sekarang.
Mulai sekarang saudara ambil keputusan bahwa hidupku hanya untuk Engkau Tuhan. Bukan untuk yang lain. Maka tadi dikatakan juga di dalam pujian saya mengucap syukur. Emas, perak, permata enggak ada artinya di hadapan Tuhan. Why? Karena yang lebih berharga saudara punya Yesus dalam hidup kita. Saudara punya Yesus, saudara bisa punya semuanya. Enggak usah khawatir. Saudara bisa punya segala-galanya. Kalau saudara punya Yesus karena dia pencipta seluruh dunia. Kalau orang cari emas, perak dan permata itu sama seperti 5.000 orang yang datang kepada Yesus yang lapar. Kemudian mereka dikenyangkan selesai pulang. Tapi ada bagian di situ, ada kisah di situ yang luar biasa. Ada 12 murid Tuhan Yesus Kristus. Yang mereka bukan hanya dikenyangkan tapi diberikan sisa makanan 12 bakul. 12 bakul enggak kebetulan Bapak Ibu. 12 bakul itu masing-masing murid menerima 1 bakul, 1 keranjang, 1 gerobak. Ya, masing-masing menerima. Untuk apa mereka menerima itu? Untuk pamer? No. Supaya mereka nanti bisa memberkati orang lain. Maka kehidupan kekristenan itu saudara dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Tidak hidup untuk diri sendiri. Bukan untuk kepentingan yang penting saya senang. No. Di tempat ini saudara harus jadi berkat buat orang lain. Ketika ada orang yang sakit, ada orang yang bilang aku saat ini kekurangan, aku saat ini lagi punya masalah. Saudara doakan minimal. Jangan malah cuma didengerin kemudian digosipin sama yang lain. Gereja yang tidak dewasa adalah gereja yang suka gosip. Kalau ada orang ini punya masalah diceritain. Di sini nggak ada ya. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Gitu. Saudara jangan ceritain. Saudara datengin, saudara doakan. Pertanyaannya, sudah berapa banyak yang Bapak Ibu doakan di tempat ini? Saudara harus mau doakan. Gereja harus mulai bergerak. Why? Karena saudara bukan dipanggil hanya untuk menjadi orang yang menu-menuin bangku. Menjadi simpatisan. Bukan. Saudara di sini itu dimuridkan. Discipleship. Diajar asas-asas kebenaran. Supaya saudara bisa melakukan sesuatu yang sama. Seperti Tuhan Yesus Kristus. Bisa menumpangkan tangan ke atas kepala orang sakit bisa disembuhkan. Bisa mendoakan orang-orang yang kekurangan, orang itu diberkati setelah itu. Kenapa? Karena saudara hebat? Bukan. Karena Yesus ada di dalam hidup kita. Yesus inside you. Maka saudara bisa melakukan perkara besar. Nah oleh karena itu firman Tuhan hari ini, itu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kehidupan kekristenan kita bukan cuma nyantai, nunggu kita mati nanti masuk surga. Enggak. Saudara tahu enggak? Surga itu bukan tempat. Tuhan Yesus tidak menebus tempat. Tuhan Yesus menebus saudara, menebus pribadi saudara. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian dia berkata selesai, tetelestai. Maka apa yang sebenarnya Tuhan sedang katakan? Sekarang aku sudah selesai. Nah sekarang waktumu melakukan persis seperti apa yang aku lakukan. Itulah sebabnya makanya kehidupan kita harus dipanggil semakin lama semakin serupa dengan Yesus. Bukan hanya karakter saudara saja. Tetapi apa yang kita lakukan. Semua keinginan-keinginan dalam hidup kita. Itu persis seperti Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat orang miskin. Ketika Yesus melihat orang buta. Ketika Tuhan Yesus melihat orang kusta. Tuhan Yesus menolong mereka. Nah pertanyaannya, saudara melakukan itu enggak? Kalau saudara enggak melakukan itu, enggak heran makanya hidup kita enggak pernah diberkati. Karena kita enggak mau jadi berkat. Enggak heran makanya keluarga kita hancur-hancuran. Enggak heran kemudian pekerjaan kita hancur-hancuran. Enggak heran bisnis kita juga hancur, enggak karu-karuan. Kita struggle dengan bisnis kita. Karena apa? Kita tidak mau jadi berkat untuk orang lain. Kalau saudara mau jadi berkat untuk orang lain, maka Tuhan akan membuka keran berkatnya secara luar biasa untuk Bapak Ibu. Dengar baik-baik ya. Salah satu fungsi karunia-karunia roh itu bukan untuk membuat supaya saya hebat. Supaya kita menjadi lebih hebat. Karunia bahasa roh. Kita berbahasa roh supaya kelihatan hebat, kelihatan rohani. Enggak ada rohani-rohaninya. Walaupun saudara bahasa rohnya sudah bukan kiri-kiri lagi. Tapi laba. Badi. Percuma. Kalau apa yang saudara perkatakan itu tidak membangun orang lain. Percuma. Karena bahasa roh membangun saudara. Bahasa roh itu dipakai untuk membangun Bapak Ibu semuanya, saudara pribadi. Supaya hidup kita jadi berkat untuk orang lain. Bukan cuma untuk diri sendiri semuanya. Ngumpulin buat diri sendiri lama-lama membusuk itu semuanya. Karunia-karunia Roh Kudus, perhatikan saudara nanti bisa baca di rumah. Di Yohanes 12. Karunia Roh Kudus itu diberikan buat Bapak Ibu.
itu supaya hidup kita jadi berkat untuk orang lain. Jadi bukan untuk kita. Yohanes 12 bicara mengenai karunia, Yohanes 13 bicara masalah kasih. Ada orang yang ngomong seperti ini, pastor, gak penting punya karunia, yang penting saya punya kasih sudah selesai. Siapa bilang? Yohanes 12 sama Yohanes 13 gak bisa dipisahin Bapak Ibu. Saudara ketika membuat hidup saudara jadi berkat untuk orang lain, maka Tuhan akan memperlengkapi Bapak Ibu semuanya. Saudara akan diperlengkapi semuanya dari Allah yang maha tinggi. Saudara dipertemukan dengan orang yang sakit, maka Tuhan memberikan karunia untuk bisa menumpangkan tangan ke atas kepala orang sakit. Jadi karunia menumpangkan tangan ke atas kepala orang sakit langsung orang sembuh itu bukan karena itu Tuhan suka di sini. Oh Tuhan Yesus saya suka sama Pak Kris, maka yang dikasih cuma Pak Kris. Enggak, saudara semua juga bisa. Asal saudara mau bergerak dalam Tuhan. Nah Pak Kris pakai karunia-karunia itu. Maka saudara pun juga harus pakai. Supaya saudara bisa menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi berkat itu bukan berarti saudara kasih dompet, kasih duit buat orang lain. Nih duit, bukan. Tapi saudara membagi hidup saudara untuk orang lain yang punya masalah yang sama. Makanya saudara sekarang ini sedang sama Tuhan sedang dididik oleh Tuhan. Supaya hidupnya Bapak Ibu bisa jadi berkat untuk orang lain. Pertanyaannya adalah, mau gak sampai jadi berkat? Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Oke, next. Sorry. Kebiasaan. Nah, saudara harus tahu bahwa kedatangan Tuhan itu, Tuhan umpamakan seperti ini. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu-penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Saudara, zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan memberi peringatan kepada gerejanya. Nanti kedatangan Tuhan itu sama seperti nih, orang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Saudara, ini adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hambanya Tuhan. Tidak ada di sini yang tidak hamba Tuhan. Apakah hamba Tuhan cuma Pastor Fani, Pastor Joshua sama Pastor Hari? Enggak. Saudara semuanya hamba Tuhan. Bukan hanya yang pelayanan di musik ini aja. Saudara, kita melayani di musik ini hanya fungsinya. Tetapi identitas saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Artinya setiap saudara dipanggil untuk menjadi berkat untuk orang lain. Nah, yang namanya hamba itu adalah melakukan tugas seperti yang diberikan oleh tuannya. Nah, kerajaan surga itu sama seperti itu, sama seperti seorang yang bepergian. Kapan Yesus bepergian? Kapan Tuhan bepergian? Saudara pernah ingat enggak peristiwa di mana Tuhan Yesus naik ke surga? Itu peristiwa itu persis terjadi kira-kira 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematian. Ya kan? Yesus bangkit dari kematian, setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-murid, and then setelah itu hari ke-40 dia naik ke surga, hari ke-50 Roh Kudus turun. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Harusnya kalau Tuhan Yesus ada di dunia ini, kita keren banget. Karena apa? Tidak akan pernah ada satupun manusia yang pernah mati dan bangkit kecuali Yesus. Kalau saya jadi Yesus, kalau saya ya untungnya bukan saya. Ya. Kalau saya jadi Yesus saya nggak mau pulang. Saya mau di sini aja. Kenapa? Karena pengikut saya pasti akan banyak. Seluruh dunia pasti akan melihat dengan mata kepala sendiri ada orang mati, orang bangkit, dulunya pernah mati. Dia pasti akan jadi orang yang hebat, dia akan jadi pemimpin seluruh dunia ini. Gak usah susah-susah. Tapi Yesus mau berangkat. Yesus mau pulang ke rumah Bapa. Ngapain? Dia menyiapkan tempat buat Bapak Ibu semua. Dan bukan hanya nyiapin tempat. Bukan itu yang keren. Yang keren adalah Tuhan hendak memberikan roh kebenaran, roh penolong. Supaya apa yang Yesus pernah lakukan, saudara juga bisa lakukan. Katakan amin. Nah, supaya saudara bisa mengerjakan persis seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Maka ketika Yesus bilang bahwa dan halnya sama seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab. Kata tanggung jawab ini saya senang sekali Bapak Ibu. Saya cukup kaget ketika membuka ayat ini dan Tuhan menempelak saya luar biasa. Saya pikir kata eksosia itu hanya bicara kuasa. Enggak, tapi ternyata di ayat ini. Saya kaget ketika kata tanggung jawab. Artinya segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini.
adalah eksosia. Saya pikir itu cuma kuasa, benar. Makanya saya seperti ditempelak oleh firman Tuhan. Itu bukan cuma ngomong kuasa, tapi sebuah tanggung jawab, sebuah hal yang harus kita kerjakan sebagai seorang hamba. Ya, Tuhan menyerahkan tanggung jawabnya. Nah sekarang yang memenangkan jiwa itu sekarang udah bukan lagi Tuhan Yesus harus memenangkan jiwa, enggak, tapi saudara. Dipanggil, dipilih, dimuridkan, diubah sampai disempurnakan untuk hidup saudara nanti menunjukkan siapa Tuhan itu. Jadi dari hidup saudara, orang banyak orang yang tidak mengenal Tuhan itu jadi mengenal Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita udah benar. Nah hidup kita mau dididik. Oleh karena itulah di sini dikatakan. Dan memerintahkan penunggu-penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Penunggu-penunggu pintu itu bisa malaikat, bisa orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, hamba-hambanya Tuhan. Mereka diminta untuk menunggu pintu supaya berjaga-jaga supaya apa? Gak kabur. Para hamba-hamba ini gak kabur. Karena kalau saudara baca di ayat sebelumnya di Markus 13, ayat-ayat setelahnya ya, 35, 36, terutama ayat 40. Saudara akan menemukan ternyata ada beberapa hamba yang tidur, yang tidak mengerjakan bagiannya, yang males. Saudara tahu kenapa gereja-gereja sekarang ini, gereja Tuhan tidak banyak terjadi kebangunan rohani. Bukan karena Tuhan gak berkuasa, bukan karena Roh Kudus selesai pekerjaannya, no. Tapi karena banyak orang Kristen yang malas, yang tidak mau melakukan tugasnya sebagai seorang hamba. Tidak mau mengerjakan eksosia, tanggung jawabnya. Mereka lebih banyak bergumul dengan masalah-masalah yang tiap hari ada dalam hidupnya. Gak punya duit, sakit pengen sembuh, cucunya punya masalah, anaknya punya masalah. Dengar baik-baik Bapak Ibu semua. Kalau saudara mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu, saudara itu seperti duta-duta kerajaan Allah. Nah, tidak pernah ada ceritanya duta negara Indonesia sampai kaliren ngoni negara yang lain. Enggak ada ceritanya. Maka negara kita pasti akan membuat cara gimana caranya duta besar kita itu bisa makmur di sana hidupnya. Jadi kalau seorang duta besar negara Republik Indonesia, mereka ada di perang konflik, umpama perang konflik Afrika, yang kayak kemarin itu ada 70 orang Kristen yang kepalanya dipancung di Kongo, ya. Tapi nggak ada satupun orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka adalah duta-duta kerajaan, duta-duta bangsa Indonesia. Kalau terjadi perang, maka yang diselamatkan dulu oleh bangsa Indonesia adalah duta besarnya. Nah saudara seperti duta besar kerajaan Allah. Saudara ini duta besar kerajaan Allah, jadi nggak usah takut kekurangan. In the moment kita itu khawatir dengan masalah kita, dengan penyakit kita, sebenarnya di saat yang sama kita sedang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu ada, saudara nggak perlu khawatir. Karena saudara tahu Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Di mana? Di sini, di hati kita. Hati itu di sini apa di sini ya? Letaknya di sini. Tapi banyak orang ngomong, nangkene hati. Di sini nih jantung gitu, di sini Bapak Ibu paru-paru. Hati itu sebenarnya di sini. Tapi masuk Yesus ada di hatiku. Gitu. Nah pertanyaannya, masalahnya banyak orang masih struggle dengan hidupnya setiap hari. Bahkan mereka datang ke gereja, berurusan dengan Tuhan, maunya Tuhan juga memperhatikan urusannya. Saudara nggak usah khawatir ketika saudara berkomitmen untuk mengerjakan kehendak Allah. Saudara duta-duta kerajaan Allah. Dan ketika saudara menjadi duta kerajaan Allah, saudara nggak usah khawatir dengan penyakit saudara. Tuhan pasti bisa menyembuhkan, amin. Jadi makanya kalau ada kesaksian, kemarin saya ada pelayanan juga kemarin Sabtu siang Bapak Ibu. Di ibadah wanita sebuah gereja di daerah Rungkut sono. Ada kesaksian dari seorang ibu-ibu, sama dia juga. Dia ngalami cancer, nah satu saat dia datang kepada pendetanya, Pak saya gimana, minta didoakan, oke. Nah terus kemudian kansernya masih ada. Setelah didoakan, oh ternyata kok masih ada. Nah ternyata masalahnya sederhana Bapak Ibu. Ya, satu saat ketika dalam keadaan mengalami kanser dia khawatir itu. Dia diingatkan oleh Tuhan supaya dia mengambil bagian di dalam pelayanan kaum ibu waktu itu. Dan dia ambil bagian. Gak terasa 2 bulan setelah itu dia cek kansernya hilang. Kenapa dia seperti itu? Karena dia adalah duta kerajaan Allah. Saudara gak usah khawatir dengan pergumulan hidupmu, dengan putumu, dengan anakmu. Itu semua akan ditanggung oleh Tuhan kalau saudara mau mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Kalau saudara gak mau aras-arasan, malas-malasan, gak heran hidup saudara gak diberkati. Maka gak heran keluarga kita itu akhirnya struggle. Gak heran keluarga kita hancur-hancuran, bisnis kita hancur-hancuran. Why?
Karena kita tidak mau mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita maunya sesuatu untuk diri kita sendiri. Nah, ketika kita tahu bahwa kita sedang mengerjakan rencana Allah, maka Tuhan akan menopang kita dengan luar biasa. Burung di udara, Tuhan pelihara. Burung di udara ngapain? Terbang, melakukan sesuatu. Kalau burung leyeh-leyeh, burung males-malesan, gak akan pernah dia dapat makan Bapak Ibu. Lah saudara itu lebih dari burung. Maka lakukan sesuatu yang Tuhan ingin saudara lakukan. Jadilah orang-orang yang bergerak di dalam rencana Tuhan. Bukan cuma tidur aja di gereja Bapak Ibu. Saudara tidur di gereja itu boleh enggak? Ya ojo nek iso. Mosok ngene gereja turu. Maka saudara harus terjaga. Ya, karena nanti satu saat Tuhan Yesus datang. Dan kalau saudara ketahuan tidur, lagi turu, tidak melakukan apa-apa. Saudara jangan mimpi nanti masuk surga. Saudara tahu di surga itu ada apa? Surga kita ngapain? Nyanyi-nyanyi pastor. Lah kalau nyanyi-nyanyi lah sakno sing gak iso nyanyi, sing suarane fales. Ada enggak jemaat yang suaranya fales? Ada. Ada Bapak Ibu, bukan jangan ngomong jemaat. Orang anak sekolah teologi yang suaranya fales itu akeh. Tanya Giberno itu. Ya Giberno, ada ya anak sekolah teologi yang suaranya fales. Calon pendeta, suaranya fales, ono. Masa ngono iku gak mlebu surga? Soalnya di surga kita menyanyi pastor. Maka yang masuk surga adalah orang yang bisa menyanyi. Lah sakno sing suarane fales, kibote muni C, munine ha. Diunek munggah naik D, ha tetap ha terus. Walaupun naik sampai nada minor, nada mayor, suaranya tetap ha. Mosok gak masuk surga? Saudara, surga itu berisi kerajaan. Sama-sama katakan sama saya, kerajaan. Kerajaan. Nah, karena kerajaan, maka yang ada di sana adalah pemerintahannya Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu, nanti di surga itu yang saudara lakukan adalah memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya ada lagunya, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian dalam hidupku. Nah kalau saudara di sini tidak mau mengerjakan rencana Tuhan, terus di surga mau ngapain? Kawin sama bidadari. Nggak ada bidadari di sono. Jangan percaya ajaran yang menyatakan di surga kawin sama bidadari. Nggak ada ceritanya bidadari di sono. Nah oleh karena itulah saudara harus mau mengerjakan kehendak Tuhan di sini. Hidup saudara harus jadi berkat untuk orang lain. Di tempat ini saudara di gereja ini, kalau roh Tuhan berkuasa, kalau karunia-karunia Tuhan itu bergerak di dalam kehidupan gereja kita. Saudara nanti saya punya mimpi satu saat gereja kita sudah tidak perlu khotbah seperti ini. Saudara ketika orang datang, ada puji-pujian, ada orang naik di sana. Ketika sudah salaman dengan asyirnya penuh dengan Roh Kudus, tiba-tiba bam! Dia dijamah Tuhan luar biasa. Dia bisa bertobat, dia bisa disembuhkan. Saya mimpi seperti itu saudara. Dan itu sedang terjadi di beberapa tempat. Nah oleh karena itulah diperlukan orang-orang di tempat ini yang mau bergerak di dalam rencananya Tuhan. Kalau saudara nongoni gereja, teko, mari ngono ngene kene cuman gak melakukan apa-apa, mulai lumayan itu mulai sik melek. Ono ngene gereja iku turu, ono. Kalau saudara hanya melakukan itu dengar baik-baik. Nanti ketika Tuhan itu pulang dan Tuhan itu bertanya, mana hambaku? Apa yang kamu lakukan sudah untuk aku? Terus kita ngomong, mbuh Tuhan lali aku, turu soalnya. Saudara bukan hanya ditinggal, saudara akan ditendang dari kerajaan Allah. Saudara di Indonesia ini, negerinya kan luas ya. Kalau saudara ada di Surabaya ya kita termasuk Indonesia. Sampai nongoni Balung Bendo itu saudara juga nongoni Balung Bendo itu tetap Indonesia. Ngonen Diwe tetap Indonesia. Saudara tetap di Indonesia. Tapi berapa banyak yang masuk ke Istana Raja? Ke Istana Jakarta, di Istana Negara. Siapa di sini yang pernah masuk Istana Negara? Oh, ada beberapa yang pernah masuk Istana Negara. Itu dapat kesempatan yang luar biasa. Surga itu kayak gitu saudara. Tidak semua orang dapat kesempatan untuk nanti masuk dalam rumah Bapa. Bahkan di Alkitab dikatakan duduk semeja dengan Tuhan Yesus. Semeja loh. Bukan hanya masuk, tapi makan bersama-sama dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Saudara punya potensi untuk itu. Tapi potensi itu tidak akan berguna kalau saudara nggak melakukan apa-apa ketika di bumi ini. Karena kita membawa kemuliaan buat Tuhan, memuliakan Tuhan itu bukan di sorga nanti. Telat. Saudara membawa kemuliaan itu ketika kita di bumi ini.
ketika kita masih punya kesempatan untuk hidup di bumi ini. Nah, oleh karena itulah saudara mesti mengerti apa identitas kita di hadapan Tuhan. Tadi kata exousia itu artinya adalah tanggung jawab. Tapi saya itu dulu masih berkaca kepada Yohanes 1 ayat 12. Ya, Yohanes 1 ayat 12 berkata itu juga exousia. Tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa. Nah, saya lupa untuk membaca bagian lanjutannya ini. Makanya membaca Alkitab itu mesti harus tajam, saudara. Ya, bukan cuma baca, tapi benar-benar direnungkan firman Tuhan ini baik-baik. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya apa Bapak Ibu? Menjadi anak-anak Allah. Jadi exousia tadi, ya, nih, ya, ini bisa dikatakan juga kuasa. Saudara ketika masih memiliki kesempatan untuk hidup di bumi ini, maka saudara diberikan tanggung jawab, diberi kuasa. Diberi kuasa itu bukan berarti nanti kita memerintah orang-orang gitu. Enggak. Saudara diberikan kuasa itu dikasih tanggung jawab. Makanya ketika kita bicara masalah kuasa di dalam Yohanes 1 ayat 12, ini bicara masalah tanggung jawab. Saudara diberi tanggung jawab untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi kalau hidup saudara hanya untuk uripku dewe, sing penting aku enak, gak peduli gereja ya apa mbuh. Sing penting gone AC enak. Sing penting firmane lucu, aku seneng wis, mulai hatiku terhibur. Kalau saudara cuma seperti itu, saudara tidak akan pernah dipercaya benar-benar untuk sesuatu yang besar. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka itu? Yang percaya dalam namanya. Pertanyaan saya di sini, siapa di sini yang enggak percaya sama Tuhan Yesus? Ayo ngacung tak baptis langsung ning ngisor. Enggak ada ya. Semuanya udah orang percaya. Artinya di tangan saudara itu sudah ada kuasa sekarang, ada tanggung jawab. Tuhan Yesus mau pakai kita semuanya dari apapun yang saudara punya. Nah masalahnya orang Kristen ini suka melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Halah pastor aku gak iso nyanyi. Ono meneh sing dikon doa, ayo Bapak Ibu semuanya, ayo siapa di sini yang doa, ayo Bapak ya doa. Mau pastor ojo aku, iko ae. Kan biasanya kalau disuruh doa itu oper-operan ngono, kaya anu ngono, kaya ngoper nopo ngono. Iku ae. Saudara ketika saudara diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, lakukan dengan baik. Gak usah dioper ngene koncone. Saudara berjalan di dalam otoritas, di dalam kuasa. Saudara diberikan kuasa bukan hanya untuk menjadi orang yang penuh dengan kuasa, bukan. Saudara diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi orang-orang yang bersedia dididik oleh Tuhan. Makanya sediakan hidup kita untuk dididik. Saudara ada satu bagian firman Tuhan yang saya paling senang. Yaitu ketika Tuhan mengubah nama dari Sarai menjadi Sarah, istrinya Abraham. Saudara tahu arti kata Sarai itu apa? Ada yang tahu? Artinya princess. Tapi Tuhan ubah menjadi Sarah. Artinya apa? Duduk soro loh ya. Sarah artinya adalah wanita bijak. Berapa banyak di gereja ini yang mau jadi princess? Banyak. Biasanya orang pelayanan mau jadi princess, dilayani, mau dipuji-puji, mau hidupnya dihormati orang lain. Berapa banyak yang mau melayani kalau dijadikan princess? Sarai. Tapi Tuhan mengubah Sarai menjadi Sarah, menjadi wanita yang bijak. Supaya nanti dia melahirkan Mesias untuk bangsa Israel. Dan bukan hanya untuk bangsa Israel, untuk seluruh dunia. Makanya saudara kalau di gereja ini saudara nggak dihormati oleh orang lain, nggak diowangke oleh orang lain, ojo gondoan tala, ojo ngamuan. Ada orang-orang yang gampang tersinggung, gampang kepahitan. Saudara kira saudara itu princess. Di gereja ini nggak ada princess. Semuanya di sini adalah wanita bijak. Orang-orang yang memiliki hikmat. Jadi ketika saudara tersinggung, ojo mundur. Orang yang trauma dengan pelayanan, itu kan lucu ya. Dia traumanya sama orang lain, sakit hatinya sama pendeta, sakit hatinya sama orang lain, tapi yang diamuk Tuhan. Kan lucu orang-orang seperti itu. Dia berpikir bahwa dia princess. Sarai aja diubah sama Tuhan supaya dia melahirkan Mesias. Kalau saudara hendak melahirkan Mesias di dalam hidup orang lain yang saudara jangkau, saudara jangan jadi princess, jangan mau dilayani. Kekristenan itu mengundang Bapak Ibu itu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambanya Tuhan. Yesus datang bukan untuk dilayani, Yesus loh.
Dia datang untuk melayani, apalagi saudara. Kalau kita mau seperti Yesus, jangan punya mental yang ingin dilayani, ingin dipuji. Begitu gak dipuji, gak dihormati oleh orang lain atau orang lain ngomong didik, gampang tersinggung. Kemudian gak gereja-gerejaan. Aduh, kalau ada orang seperti ini, wah, parah saudara. Nah, untuk kita menjadi seorang anak-anak Allah, orang-orang yang memiliki eksosia, katakan sama-sama saya, eksosia. Eksosia itu tanggung jawab, memiliki kuasa. Apa yang kita lakukan? Nih. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Jadi saudara, kekristenan itu saudara enggak gugu karpe dewe. Nek wong Prancis ngarani carpe diem. Enggak. Oh, carpe diem bahasa Prancis ya. Nah saudara harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu gimana pastor? Dipimpin oleh Roh Kudus itu dimanapun saudara dibawa. Dimanapun saudara sama Tuhan ditunjukkan masalah, persoalan yang saudara alami. Itu cara Roh Kudus untuk memimpin Bapak Ibu. Jadi ketika sama Tuhan kita dipimpin, tiba-tiba pada satu saat kita ngalami moro-moro gak duwe-duwe. ATM minta maaf, mesin ATM minta maaf sama saudara. Itu sebenarnya Roh Kudus sedang mendidik Bapak Ibu. Sedang memimpin kita supaya kita lebih mengandalkan Tuhan daripada duit. Supaya kita lebih mengandalkan Allah. Ketika Tuhan memimpin kita, ketemu dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang mangkel no pokoknya. Apa yang sedang Tuhan, apa yang sedang Roh Kudus pimpin dalam hidup saudara? Tuhan sedang memimpin saudara supaya belajar mengampuni. Firman Tuhan memberikan satu standar buat hidup orang Kristen. Supaya kita mengampuni musuh kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Musuh kita harus kita ampuni. Siapa orang yang menjadi musuh kita? Orang yang menyerang Tuhan Yesus, orang yang tidak suka dengan kekristenan, orang yang tidak suka dengan kekristenan saudara, dan orang yang hendak membunuh saudara. Itu adalah mereka yang disebut sebagai musuh. Orang yang tidak berada di dalam pihak Tuhan Yesus, itu musuh kita. Jadi suamimu bukan musuh, istrimu bukan musuh, orang satu gereja duduk musuh. Nah banyak orang merasa bahwa orang di gereja ini jadi musuhi. Aduh, kalau orang-orang seperti ini gak bisa dididik, gak bisa dibawa oleh Roh Kudus kepada segala kebenaran. Roh Kudus itu tugasnya salah satu yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu, dengar baik-baik. Roh Kudus itu tugasnya adalah menuntun kita kepada segala kebenaran. In the moment kita mau mengikuti Roh Kudus, hidup kita dituntun kepada setiap kebenaran. Nah masalahnya tidak banyak orang yang mau dituntun Roh Kudus. Maunya nuntun karpe dewe. Kalau perlu Tuhan yang mengikuti dirinya. Nah sekarang harus diubah Bapak Ibu. Perspektif kita mesti diubah. Kalau Bapak Ibu mau mengerjakan tanggung jawab itu dengan setia, maka hal yang paling penting adalah saudara harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini cara kerja kerajaan Allah. Itu budaya kerajaan Allah, cara kerjanya juga seperti itu. Ya. Jadi ini nggak bisa diakali. Artinya gini, perjumpaan dengan Tuhan akan terjadi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Perjumpaan dengan Tuhan nggak mungkin terjadi kalau kita cuma belajar pengetahuan. Berapa banyak anak-anak sekolah teologi yang ketika sudah jadi pendeta akhirnya hidupnya memalukan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu, S1, S2, S3. Itu mereka belajar loh. Mereka belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Kok bisa? Kok bisa pastor? Ya bisa. Karena mereka enggak pernah mau dipimpin Roh Kudus. Makanya semakin pinter orang, harusnya dia semakin rendah hati. Biasanya orang semakin pinter itu dia suka nyalain orang lain. Di gereja ini Bapak Ibu ya, kalau orang-orangnya pinter, tapi orang-orangnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, saya enggak khawatir. Masalahnya di sini kalau ada orang-orang pinter, kemudian merasa dirinya hebat, apa yang terjadi? Berisik dia. Apapun dikomentari salah. Programnya gereja semuanya dikomentari salah. Setiap pastor dikomentari salah. Ya, saya pakai kalung salib gini, ono sing ngomong, wih kalungnya kurang gede, gak bisa gede pisan pastor. Ada yang ngomong gitu. Semua yang dilakukan oleh pastor salah. Karena apa? Berisik. Orang-orang ini tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Merasa pinter. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu semuanya, ada persyaratan yang luar biasa yang harus saudara miliki. Supaya saudara mau dipimpin, mau dididik oleh Roh Kudus. Nih,
syaratnya. Lukas 14 ayat 33, saya paling suka dengan ayat ini. Dan saya berharap saudara bisa mengambil kebenaran dari sini. Lukas 14 ayat 33 adalah syarat dasar sebagai seorang murid Kristus. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak dapat menjadi, apa Bapak Ibu? Muridku. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ikut Kristen bertahun-tahun, tapi kita masih cinta harta, masih cinta rokok kita, masih cinta dosa kita, masih cinta minuman keras, masih suka nongkrong sama teman-teman kita yang gak cinta Tuhan. Pertanyaannya, saudara berarti gak bisa dididik. Ya bisa diajar pengetahuan Kristen bisa, sekolah teologi bisa. Tapi saudara gak bisa dididik. Karena didikan itu ada persyaratan yang mutlak yang harus diikuti oleh setiap orang percaya. Yaitu apa? Melepaskan diri dari segala milik. Yesus ketika ketemu dengan seorang anak muda yang kaya, apa yang Yesus lakukan? Pulang, jual semua harta bendamu, bagikan kepada orang miskin, cukup. Enggak. Kamu datang kemari, ikut aku. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang Kristen, namanya Kristen itu artinya pengikut Kristus. Orang yang mengikuti Kristus. Maka kita tidak boleh mencintai harta. Kita tidak boleh mencintai bahkan keluarga kita pun. Cinta kita harus terbatas sama mereka. Tapi cinta kita kepada Tuhan enggak boleh terbatas. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Artinya segala urusannya Tuhan jadi urusan saya. Segala rencananya Tuhan, saya mau ikut. Gitu. Kalau saudara nggak melakukan itu, percuma kita jadi orang Kristen. Saudara hanya akan jadi orang Kristen yang dimanfaatkan sama hamba-hamba Tuhan yang hatinya culas. Ada nggak hamba Tuhan yang kayak itu? Ada. Yang penting saudara menuin gerejanya, kumpul-kumpul, terus kemudian saudara kasih persembahan, saudara pulang nggak dibekali apa-apa. Selesai saudara nggak pernah diajar, saudara nggak pernah ditegur, saudara nggak pernah diluruskan, saudara nggak pernah diajar untuk submit. Saudara tidak pernah diajar melayani. Itu namanya memanfaatkan kita. Jadi ketika saudara jadi orang Kristen jangan mau dimanfaatin seperti itu. Saudara harus ada di tempat di mana saudara melakukan sesuatu untuk rencana Tuhan. Minimal hidupmu jadi berkat untuk orang lain. Kalau ada orang yang kekurangan datang kepadamu jangan anggap itu sebagai pancet tae wong iki. Enggak. Siapa tahu itu cara Tuhan untuk membuat saudara jadi berkat untuk orang itu. Kalau saudara nggak bisa memberi, saudara minimal doakan. Iya, doakan pergumulannya. Jangan diusiri kabeh. Minimal saudara doakan, saudara kasih kata-kata yang yang membangun hidupnya. Itu ciri khas orang Kristen sejati. Dan itu dimulai dengan satu hal Bapak Ibu. Lepaskan diri dari segala milik. Kecintaan saudara terhadap apapun yang ada di dunia ini, sifatnya harus terbatas. Why? Karena semuanya nanti toh akan dilepas. Saudara pasti harus melepas semuanya. Pekerjaanmu, handphonemu, mobilmu, rumahmu. Akan saudara lepas nanti satu saat. Jadi kalau saudara gegeran perkara mobil, perkara rumah, perkara tanah. Gegeran perkara duit. Aduh itu kecil sekali di mata Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah mencintai hal itu. Kalau satu saat saudara dicurangi oleh orang lain, duit saudara diciak, ya udah biar. Doakan aja dia. Saya pernah Bapak Ibu, yang ciak duit saya itu pendeta lagi, teman saya lagi. Ngaku jadi adik saya lagi, adik rohani saya. Ngaku saudara kita. Akhirnya saya hampir aja, waktu itu hampir masuk sel Bapak Ibu. Tapi kan gak lucu pastornya City Blessing mlebu sel. Gara-gara sesuatu yang tidak saya lakukan. Tapi Tuhan ngasih jalan keluar yang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu. Saudara ketika saudara mau melakukan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Maka perhatikan baik-baik. Tuhan pasti akan pelihara hidupmu. Tuhan gak pernah tinggalin engkau. Tuhan akan membuat engkau jadi kepala bukan ekor. Tuhan akan memberkati semua yang kau doakan. Jadi kalau mau hidupmu berkemenangan cuma satu. Lakukan rencana Tuhan. Lepaskan diri dari segala milik di sini. Dan segala milik itu bukan berarti semua yang kita miliki secara material. Suami kita, istri kita harus di hadapan Tuhan. Harus terbatas mereka. Karena satu saat mereka juga harus saudara tinggal loh. Ketika saudara meninggal, gak ada satupun yang pengen ikut saudara. Apa ada? Ada suaminya meninggal, aku melok pak, melok dikubur. Gak ada kan.
Artinya segala sesuatu harus saudara lepaskan sejak sekarang. Saudara mesti belajar. Kalau saudara nggak belajar, nanti meninggal itu wangel. Karena apa? Masih gandoli sesuatu. Maka saudara sekarang mulai belajar melepaskan diri dari segala milik. Baru saudara bisa menjadi murid Kristus yang bisa dididik, bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika saudara bisa dipimpin oleh Roh Kudus, saudara layak untuk diberikan eksosia, kuasa, tanggung jawab. Dan kuasa itu bukan dipakai untuk gagah-gagah kita, no. Kuasa itu saudara pakai untuk menjangkau orang lain supaya mereka mengenal Yesus. Lewat hidup saudara, lewat apa yang saudara lakukan, mereka melihat Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Saya undang pemain musik yuk. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah saudara mau terlibat di dalam rencana Allah yang besar dalam hidup Bapak Ibu semua? Minggu depan nanti akan ada basar makanan. Nah, kalau kemarin basar pakaian, minggu depan ada basar makanan. Saudara paling enggak bisa berpartisipasi dalam dua hal. Yang pertama saudara bisa jadi donatur makanan. Jadi kalau saudara punya makanan atau saudara pinter bikin makanan, kue, makanan apa, kasih di gereja. Kemudian biar gereja yang bantuin jual. Nanti hasilnya ya kalau saudara jadi donatur ya kasih semuanya sama gereja. Itu membantu gereja untuk Natal nanti. Atau kalau enggak saudara masih keberatan di situ, saudara bilang, tak dolme 15.000, 10.000 gereja terserah mau ambil untung berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu depan, kalau saudara nggak bisa jadi donatur makanan, saudara bisa jadi konsumen. Saudara jangan pernah pulang minggu depan ya dengan tangan kosong. Saudara beli makanan yang ditawarkan oleh gereja. Mau saudara suka atau enggak suka, saudara beli, borong. Kenapa? Bukan jangan dimakan sendiri. Kok mari ngono stroke, darah tinggi. Kalau makanannya itu penuh daging, saudara bagikan kepada orang lain. Hidup saudara jadi berkat. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.